Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas Bro, ini ketemu lagi nih sama Mas Bro. Tadinya mau berlima, tapi yang dua kemana tadi? Biasa. Yang dua nggak datang teman-teman. Mungkin masih kerja karena ini baru jam 4 ya. Iya, jam 4 nih. Apa di konten ini kamu yang mau kamu tanyakan atau Di konten ini apa? ya maksudnya gini, kenapa kamu itu gigih gitu untuk bikin konten masalah Habib, masalah ini gitu, alasannya kamu apa gitu? Oh, sangat gencar sekali Ya, gencar untuk membuat konten. Ya karena ini kan konten yang aku buat gitu ya. Ini kan konten edukasi. Tapi kan terserah masyarakat atau terserah penonton lah. Mau percaya apa iya, ada yang pastinya ada yang pro, ada yang enggak Ya, gitu kan. itu. Ada juga yang seneng dengan konten-konten ini karena konten edukasi gitu kan. Yang artinya konten edukasi itu maksudnya begini. Kasus-kasus pendawiran oknum Habib ya, dawir ke masyarakat dan korbannya itu kita datangkan sebagian, ada juga yang kita ceritakan. Itu kan salah satu edukasi, jadi supaya masyarakat itu tahu nggak gampang dibohongi sama Habib lah, sama oknum Habib gitu. Korban-korbannya macam-macam gitu, ada yang pura-pura minta duit buat acara pengajian umum 3 juta, ternyata nggak ada. Ada juga yang disuruh beli sarung sama oknum Habib, dan duitnya udah dikasih, sarungnya diambil kembali. Pokoknya macam-macam lah, banyak kasus-kasus begitu. Nah ini kan salah satu konten edukasi, jadi supaya masyarakat itu tahu yang sadar gitu loh. Maksudnya nggak mudah, walaupun masyarakat deket sama Habib, tapi seenggaknya setelah nonton konten ini tuh nggak mudah Percaya. Ya, nggak mudah percaya atau nggak mudah didoktrin sama oknum-oknum Habib itu. Terkadang kan modusnya ditakut-takutin lah, ya kan? Ya. Gitu. Dengar-dengar yang saya mau tanya, dengar-dengar ya katanya pernah didatengin mimpi sama Kiai siapa ya? Oh, Mbah Mun. Mbah Mun gitu. Katanya pernah kamu Iya. didatengin sama Mbah Mun gitu. Ceritanya gimana itu? Tanya. Iya. Jadi kayak gini, nanti teman-teman yang nonton ikut komen nggak apa-apa ya. Ikut komen yang banyak, arti dari mimpiku ini apa, teman-teman bisa ikut komen. Itu sebelum ada laskar apa sih sudah ada laskar itu? Sebelum. Jadi sebelum ada laskar, aku mimpi didatengin Mbah Mun, Mbah Maimun ya. Tapi mimpinya tuh pendek. Dia datang nyariin aku. Nah di dalam mimpi itu aku ada di dalam rumah kan. Ya. Nah di depan rumahku ada pedagang gorengan. Yang akhirnya pedagang gorengan itu teriak-teriak namaku gitu. Manggil gitu. Ya manggil, ceritanya ada yang nyari ini gitu. Nah di mimpi itu aku keluar kan, mana gitu. Itu orangnya ke sana, nanti balik lagi rombongan itu. Oh itu rombongan? Iya, sama santri-santrinya. Tapi santrinya aku nggak ngeliat karena posisi pas dia mobil balik lagi gitu kan rombongan, Mbah Munnya turun. Ya. Senyum-senyum ke aku, nanya kabar, sehat. Padahal aku belum pernah ketemu sama Mbah Mun. Belum pernah sama sekali. Tapi sampai datengin kayak gitu ya? Didatengin gitu. Berarti orang istimewa itu kamu berarti sampai didatengin kayak gitu. Nah aku juga nggak tahu arti dalam mimpi itu, karena mimpinya kan sebentar. Nanya kabar, sehat, dia senyum-senyum ke aku, terus aku bangun gitu loh. Tapi sampai sekarang masih ingat betul. Nah aku mau nanya termasuk sama teman-teman juga penonton, arti dari mimpi itu tuh apa? Gitu. Nah sekarang aku mau nanya ke kamu, arti dari mimpi itu menurut kamu apa bro? Kalau menurut saya belum tentu semua orang itu didatengin sama, walaupun mimpi nih. Iya. Katanya mimpi itu bunga tidur dan lain-lain kan. Iya. Belum tentu orang itu bisa didatengin sama Mbah Mun. Berarti kalau kayak gitu itu kamu orang istimewa.
Itu menurut kamu? Menurut saya kamu berarti akan menjadi lebih baik, mungkin bisa menjadi Amin. baik kan? Amin. Nah gitu, istimewa itu kamu sampai ditetapkan seorang ulama besar gitu, jarang-jarang itu, ya kan? Nah, menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Bagus itu, mimpi bagus itu. Mimpi bagus ya, menurut kamu ya. Ya kayak gitu teman-teman. Apa namanya? Aku juga nggak tahu arti dari mimpi tersebut. Nah, nggak lama kemudian, selang berapa minggu gitu, nah Laskar Sabilillah Baru ada gitu. ada tuh. Laskar Berarti Sabilillah. kayak udah kayak ada rencana kayak suruh kamu masuk ke Laskar ya kayaknya. Ya, kurang tahu juga. Intinya aku mimpi Mbah Mun. Terus berapa minggu kemudian ada Laskar. Aku orang pertama kali lah. Yang masuk itu. Ya di kampung ini kamu tahu sendiri Ya, lah. tahu lah. Langsung masuk, muncul Laskar, aku langsung masuk. Alhamdulillah diterima gitu kan, dan diangkat sama Kiai Syarifuddin Tegal, santri Deso. Nah itu, yang nganter ini malah ya, Mas Bro ya, yang nganter ini Mas Combat. Jadi diantar, aku ngomong pengen ikut Laskar Sabilillah, ditanya dulu kan alasannya apa kamu pengen masuk Laskar Sabilillah. Ya aku ceritain ingin berjuang gitu bersama ulama-ulama Nusantara yang toleran. Ya gitu, ya begitu. Terus gini loh, kan di berita-berita kan banyak yang tentang masalah nasab, ya kan, nasab Pak Alawi, nasab keturunan Nabi itu. Saya pengen loh ketua RA Taufik Asegaf Brasakilo, ya kan? Iya. Coba berani nggak gitu debat ataupun di depan forum yang resmi gitu, biar nggak gaduh di masyarakat gitu. Berani nggak itu si Taufik Asegaf itu berani nggak gitu sama Kiai Haji Imanuddin itu debat gitu masalah nasab dan lain itu, biar masyarakat itu nggak bingung gitu. Katanya bilangnya difitnah Habib kan kayak gitu kan, Narasinya sekarang begitu. Nah narasi kan bilangnya difitnah di inilah. Nah kalau emang nggak mau difitnah, coba ya kan. Kalau nggak berani berarti namanya harus diganti tuh Habib Taufik Asegaf Al-Kaburi itu. Nggak berani sih soalnya ya, kan. Julukannya memang Al-Kaburi. Brasakilo gitu. Iya, jangkrik-ngerik. Ya, curut-curut. Iya, memang Taufik Asegaf nggak akan berani lah. Berani Nggak akan berani, 100% nggak akan berani ketemu sama Kiai Imad. Karena begini, dapat undangan dari Kiai Haji Roma Irama, Ya. itu aja nggak berani datang. Yang artinya sama Pak Haji Roma Irama aja nggak mau ketemu gitu loh, nggak berani ketemu, apalagi sama Kiai Imad. 1000% nggak berani. Jadi mereka nyuruh muibinnya yang suruh maju. Dari pihak mereka nggak berani dan membuat narasi bahwa mereka sedang difitnah gitu. Cobalah maksud datang, coba ketemu sama Kiai Haji Imanuddin gitu, itu RA itu, ngobrol dan biar masalah itu nggak ngalor ngidul gitu. Nggak akan ketemu, nggak akan berani dia. Jadi berani kan cuma yang disuruh itu cuma muibinnya aja, Iya. yang suruh debat. Kalau perang juga yang disuruh maju bukan dirinya loh, tetap muibinnya. Sesama pribumi juga. Jadi itu. yang rugi ya pribumi itu. Habibnya kalau misalkan perang ya mereka ngumpet di bawah kolong sama ngeliat YouTube. Iya, paling kan gitu iya, aja. Yang terluka berapa, yang mati berapa. Gitu aja. Enggak, kalau kita bicara masalah ya kalau emang benar dia cucu Rasulullah itu berani perang gitu, mengangkat pedang. Enggak cuma nyuruh-nyuruh aja, enggak gitu. Ya kan? Kayak mudor. Iya, gitu. Cuma nyuruh-nyuruh gitulah. Berarti dia emang pengecut kalau kayak gitu loh. Iya. Yang dikambing hitamkan itu orang pribuminya gitu. Iya, benar. Coba yang hidungnya itu maco-maco suruh perang berani enggak gitu. Kalau emang berani saya baru ngakuin gitu. Yang disuruh perang itu orang pribuminya, perang sama orang pribumi sendiri. Kasihan dong. Beraninya membuat provokator aja. Coba lah. Doktrin. Maaf nih sebelumnya nih, bukannya saya benci ataupun gimana, enggak gitu. Saya cuma pengen ketua RA Taufik Asegaf Brasakilo itu, ya kan, jangkrik-jangkrik, surut-surut dan lainnya itu, cobalah diklarifikasi gitu. Berani enggak gitu? Harusnya sih begitu ya. Iya iyalah gitu. Harus biar selesai gitu. Biar masyarakat tuh tahu bahwa kalian itu keturunan Nabi atau bukan. Kalau bisa malah tes DNA gitu. Terus apa salahnya gitu? Kalau emang iya benar bukan cucu Nabi, apa salahnya ngomong gitu? Yang dicari bukan masalah garis keturunannya, tapi
ilmunya gitu, yang penting itu alim gitu. Masalahnya Ilmu. kalau mereka tes DNA terus memang fake, bukan keturunan Nabi gitu ya. Gak laku gitu. Ya bukannya begitu ya, apa namanya? Yang jelas nggak laku jadi nggak laku gitu kan. Ya. Yang seperti kemarin aku bilang itu 90% abaib itu menurut aku itu dawir kerjaannya. Yang 10% ya dakwah sama dagang. Nah itu yang 90% dawir makin parah jadi nggak bisa gitu, makin kesulitan. Jadi cari uangnya itu susah. Susah, udah dijamin pasti susah gitu. Benar. Kalau balik ke Yaman tambah susah lagi. Di Yaman negara berantakan, Ya, gitu. negara miskin. Ya enak di sinilah gitu. Ya, Cari di uangnya sini itu. gitu. Makanya mereka lebih baik diem, pura-pura budek, pura-pura bisu. Benar itu benar. Kalau ada masalah apapun tentang makam pun yang nyuruh diem, nggak berani bertanggung jawab ngomong gitu. Benar itu kalau itu benar. Coba ngomong. Ya benar kan waktu itu kan padahal yang nyuruh si A, maaf aja bukan saya nggak berani gitu, tapi saya nggak enak gitu. Yang nyuruh si A tapi dia ini cuma Yang nyuruh apa, coba dijelaskan lagi. Gak usah takut. ya kan cuma kayak Laskar nggak usah takut. iya kan nggak takut. Contohnya kayak pembongkaran di itu pemalsuan makam di Pemalsuan Malang, makam, ya. kan? Yep. Kan itu yang nyuruh Habib Lutfi kan katanya Ya. kan gitu. Tapi dia sama sekali nggak komen, nggak ngomong, nggak apa. Nggak klarifikasi. Nggak klarifikasi, diem. Kasihan lah kalau kayak gitu. Berarti berani berbuat, nggak berani tanggung jawab gitu. Iya. Yang jadi bingung itu masyarakatnya gitu, bukan apa-apa loh gitu. Terus masuk itu ya NU lah gitu, maksudnya gimana, ada kedekasan apa gitu. Saya cuma tanya gitu aja. Ini yang terakhir nih, durasi sudah 11 menit. Kamu kan sekarang gencar juga ya, Ya. gencar juga ikut menyuarakan di channel Bukan Budak Yaman ya, termasuk Combat lah. Emang kamu pertanyaannya nih, kan banyak yang dipersekusi. Ya, Kamu emang nggak takut? sama sekali nggak takut. Alasannya apa? Ya, masa orang laskar takut sih? Nggak bakal. Kalau kita memang di jalan benar, saya nggak bakalan takut, nggak bakalan sedikit pun nggak bakalan takut. Sekalipun didatangkan kayak kemarin kan ada yang ngomong mau di sweeping sama, tau lah kan yang orang ngomong kan kita Iya. mau di sweeping, mau didatengin gitu, nggak bakalan. Ya coba takut. ceritakan aja ke penonton biar tahu. Iya kan kayak kemarin cerita di sweeping gimana teman kamu. kita kan ngomong nih, Iya. Tom kayak gini Tom, ada yang orang ini yang mau datengin, mau di sweeping. Kita mau di sweeping maksudnya teman-teman. Mau di sweeping. Dengar begitu karena kita juga banyak tim, alias anggaplah tim senyap lah. Dia ada yang nggak tahu ya, Ya. bahwa teman-teman kita tuh adalah Laskar Sabilillah. Masuk Tapi banyak yang nggak tahu Ya. gitu ya. Yang akhirnya mereka dapat informasi-informasi dari ya sekitar lah gitu. Di Intinya dari sinilah, wilayah kamu sini, kamu sini dan wilayah inilah. Intinya di Eh, kota inilah kita ditungguin, nggak ada yang datang ya. Iya, tapi bukannya berarti nantang Nah, ya. enggak nantang Bukan itu. berarti nantang. Kita mau di sweeping, kesalahan kita apa? Apa? Pertama. Coba datang, ngomong baik-baik, Iya. kita selesaikan gitu. Iya, yang kedua sweeping atau baku hantam atau ya anggaplah Kekerasan menggunakan kekerasan nggak akan bisa menyelesaikan Menyelesaikan masalah masalah. ini. Itu poinnya. Jadi percuma gitu loh. Terus Iya gini enggak? loh, dia punya pegangan sendiri, saya punya pegangan sendiri, ya kan? Dia percaya, saya nggak percaya, mau gimana? Mau dipaksa? Iya, jangan Suruh memaksa. percaya, ya nggak mungkin lah gitu. Kalau- Emang saya udah nggak percaya kalau Habib itu cucu Nabi, ya itu Jangan kan hak memaksa, saya kan. jangan memaksa untuk percaya. Percaya gitu. Kita pun sama ya. Sama iya. Mereka muhibin percaya sama Abaib 100% percaya. Ya Nah udah. kita juga nggak memaksa mereka. Mau percaya ke kita, Iya, biarin gitu. biarin aja nggak percaya Nggak, nggak nggak. apa-apa. Kita maksa untuk suruh ke laskar. Kalau enggak. kita kan membuat video edukasi ini menggunakan logika aja Nah. gitu kan. Mana ada sih keturunan Nabi yang kok begini, kok begitu, dari kelakuannya, dari akhlaknya. Nah dari situ aja kalau kita pribadi menggunakan logika ya udah nggak masuk akal. Kan begitu. Nggak usah kita pakai nasib aja, nggak usah. Nggak usah. Kita DNA nasib nggak usah. Kita cuma lihat dari akhlaknya aja. Udah, Langsung putus putus, nasabnya ya. putus. Nah, Putus itu nasabnya. teman-teman. Jadi menurut kita nih bertiga yang ada di sini nggak perlu tes DNA, nggak perlu apa, Nasib gitu. nggak perlu kitab, Kitab. ya kan kitab sejaman. Cukup dilihat dari akhlaknya, kelakuannya, udah fix mereka bukan keturunan Nabi. Nasabnya putus kalau kita begitu, gampang, simple ya bro ya.
orang berakhlak pasti berilmu, tapi kalau berilmu belum tentu berakhlak. Itu aja. Banyak orang punya ilmu tapi nggak punya akhlak kan banyak. Tapi kalau orang berakhlak pasti berilmu. Udah kayak gitu aja. Oke lah, kontennya segitu aja. Nanti ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.